Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, tahukah kamu dalam Islam kamu akan dihidupkan kembali setelah kematian? Yuk simak 7 tahapan kehidupan setelah kematian menurut Islam, menurut pendapat saya. Manusia yang telah meninggal akan dihidupkan kembali di hari kiamat dan dihitung amal perbuatannya sebagai catatan apakah mereka masuk surga atau neraka. Namun terdapat beberapa tahapan kehidupan yang manusia harus jalani sebelum dapat memasuki surga atau neraka. Simak dalam channel Sugeng Mudo. Apa saja tahapan kehidupan setelah kematian menurut Islam? Setelah manusia meninggal dunia, mereka akan berpindah ke alam kubur atau alam barzah. Di alam kubur, manusia akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada mereka mengenai agama. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada manusia, siapa Tuhan mereka, apa agama yang mereka percaya, apa kitab mereka baca, dan siapa nabi mereka. Manusia akan terus berada dalam kubur sampai tiupan sangkakala berbunyi. Setelah tiupan sangkakala berbunyi oleh malaikat Israfil, dunia akan mengalami kiamat dan semua makhluk hidup di dunia akan dibinasakan. Kemudian malaikat Israfil akan meniup kembali sangkakala kedua yang akan membangkitkan semua makhluk hidup di dunia. Tiupan sangkakala kedua tersebut menjadi tanda hari kebangkitan dimulai. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan bukan di bumi, melainkan di padang mahsyar. Padang mahsyar merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan kering, dengan matahari berjarak hanya 1 jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Saudaraku yang masih merindukan channel ini, di padang mahsyar orang-orang kafir dan musyrik akan merasa sangat kepanasan. Sedangkan itu umat muslim tidak merasakan kepanasan karena dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang ada di padang mahsyar mulai diadili amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Malaikat pertama bertugas sebagai pengirim manusia, sedangkan malaikat kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya di dunia. Yaumul Mirsa atau hari pertimbangan setelah dibangkitkan. Di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan berdasarkan nabinya. Mereka akan berbaris dan menunggu Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Ketiga amalan mereka ditimbang baik dan buruknya. Jika manusia lebih berat timbangan amal baiknya,
maka dia mendapatkan keselamatan. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, sementara itu, jika manusia lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia mendapatkan kecelakaan. Ini tertulis di Al-Quran surat Al-Ghasyiyah 25-26 yang berbunyi, Allah berfirman, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kami menghisap mereka. Manusia yang sedang dihitung amal perbuatannya akan dibagi menjadi dua, akan menjadi hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Berdasarkan hadis Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu hisab mudah. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, berikut bunyinya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisab, niscaya ia akan binasa. Jembatan setelah kejadian akan seperti itu, maka akan dibentuklah satu jembatan, di mana jembatan ini jembatan Shiratal Mustaqim. Kehidupan setelah kematian berikutnya menurut Islam adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini kurang hanya memiliki lebar sekecil rambut dan sulit untuk dilewati orang-orang yang lolos menyeberangi. Jembatan ini akan masuk ke surga, sedangkan orang-orang yang jatuh akan masuk ke neraka. Bagi manusia yang timbangan amal baiknya tinggi, ia akan mudah menyeberangi jembatan ini. Sementara itu, manusia yang timbangan amal kebaikannya sedikit akan kesulitan menyeberangi. Kehidupan setelah kematian terakhir adalah tinggal di surga atau neraka. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembalinya di surga. Di surga kamu tidak pernah mengalami kesedihan, penderitaan, kesengsaraan. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umatnya yang beramal soleh dan berhati bersih. Sementara itu, neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali dan dipenuhi dengan penyiksaan, kesedihan, dan kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat keburukan akan tinggal di neraka sebagai balasan keburukan mereka dilakukan di dunia. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.